Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Silahkan dibaca dulu terjemahnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dari keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu. Baik. Alhamdulillahil fattahil mannan alladzi faddala dinan ala sairil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum membahas yang tadi dibaca, karena ada sisa seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ini butuh 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Jadi kemarin kita sudah sampai pada ciri yang ke-5 ya, terkait dengan ciri-ciri atau karakteristik yang keempat atau kelima ya, kelima ya, nah, karakteristik ibadur rahman. Jadi orang yang disebut sebagai hamba Allah yang maha penyayang. Nah, ciri yang ke-6 ini dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu ciri yang ke-6. Dan orang-orang yang tidak menyeru satupun Tuhan bersama Allah. Tuhan yang mana? Tuhan yang lain. Ilahan akhar. Ini rangkaian ayat ini sampai nanti di akhir ciri yang ke-7-nya itu wala yaqtuluna nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh satu jiwa yang telah diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Itu ciri yang ke-7. Ciri yang ke-8 wala yaznuna, dan tidak berzina. Wa may yaf'al zalik, siapa yang melakukan itu yalqa asaman, maka sungguh dia telah melemparkan dirinya ke dalam dosa. Itu ciri yang keberapa? 8. Ayat ini sesungguhnya ada cerita. Jadi menurut Imam Ahmad seperti yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, pada satu ketika Abdullah bin Mas'ud itu menyertai Rasulullah, kemudian Rasulullah itu naik dan duduk di atas sebuah tanah yang agak tinggi, dan Abdullah bin Mas'ud itu duduk di bawahnya sampai wajahnya Abdullah bin Mas'ud itu berhadapan dengan dua lututnya Nabi. Jadi Rasulullah agak tinggi, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud itu duduk di bawahnya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah itu. Qala su'ila Rasulullah SAW ayyudzambi akbar. Ini kata Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud ini. Rasulullah itu ditanya, dosa yang paling gede itu apa? Akbar itu isim tabdil disebutnya, untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih kecil juga, untuk menunjukkan lebih. Ayut zambi akbar, dosa yang paling gede itu yang seperti apa ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, anta ja'alallaha andadan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan andad. Ada juga nanti dalam satu riwayat itu disebutkannya dalam bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Kalau andad itu jamak.
tunggalnya adalah niddun. Apa itu? Apapun yang dijadikan sebagai sembahan. Apapun yang dijadikan sebagai sembahan. Itu bisa berupa benda-benda atau bersifat bendawi maksud saya, bisa juga yang bersifat ideologi. Andad itu beda dengan asnam. Kalau asnam itu sudah merujuk kepada satu sesuatu dan itu bentuknya adalah benda-benda. Sonam itu arca, patung dan seterusnya. Tapi yang disembah. Itulah mengapa Nabi Ibrahim kan pernah wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kan begitu salah satu doa Nabi Ibrahim. Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku wa baniya dan anakku an na'budal asnam dari mengibadahi sonam. Asnam itu jamak dari sonam, itu patung-patung. Inna hunna adlalna katsiran minan nas. Karena sonam-sonam itu, asnam itu, patung-patung itu, adlalna telah menyesatkan katsiran, kebanyakan orang. Adlalna katsiran minan nas. Sonam. Tapi kalau niddun itu, andad jamaknya itu bukan hanya patung, tapi bisa juga sesembahan selain itu. Bisa apa itu? Matahari, bisa apa lagi itu? Bintang, bulan, apa itu? Juga apa tuh? Cai nyuruk dia, ya itu air terjunnya itu kan, air dan seterusnya. Pohon besar, batu besar atau apapun. Kan kalau sonam itu sesuatu yang dipahat, dibentuk rupanya sedemikian rupa dan itu dijadikan sebagai wasilah kita untuk meminta kepada Allah. Itu yang inna rabbi innahun bi adlalna katsiran minan nas. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ketika Al-Qur'an menggunakan kata niddan itu kan dalam Quran surat Al-Baqarah kan itu di awal-awal kan fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun. Itu sudah jelas andad apapun rupa dan bentuknya. Bisa juga pikiran, ideologi dan seterusnya. Isme, nah itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Nah, itu yang pertama kata Nabi. Ketika ditanya dosa yang terbesar apa, Nabi menjawab, kamu menjadikan sesembahan lain bersama Allah. Padahal padahal Allah itu khalaqaka, telah menciptakan kamu atau yang menciptakan kamu. Ya kan kalau andad itu apapun rupa dan bentuknya apakah bisa mencipta kita kan tidak. Kemudian ditanya lagi, summa ay. Kemudian apa lagi? Antaktula waladaka khasyata ayat amma ma'ak. Yang kedua, dosa yang terbesar itu adalah kamu membunuh anakmu khasyatan karena kamu takut ayat amma ma'ak kalau anak itu akan makan bersama kamu. Takut miskin. Dalam ayat lainnya disebut khasyata imlaq, takut jatuh miskin. Jadi orang-orang dulu di zaman jahiliyah itu ada yang seperti ini, punya pandangan bahwa anak itu hanya akan merepotkan, terlebih anak-anak perempuan. Anak laki-laki masih bisa diajak kerja, masih diajak dagang, masih bisa diajak bertani, masih diajak mengerjakan berbagai pekerjaan. Tapi ada perempuan, nah ini dulu kan pikiran dulu, hanya merepotkan saja, hanya akan memakan apa yang kita usahakan, hasil yang kita kerjakan. Takut miskin mereka karena punya anak, maka anaknya dibunuh. Disebut
Antaktula waladaka khasyata ayat ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu itu memakan makanan yang kamu makan. Dan lebih parahnya lagi kan, sampai ada yang dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup. Umar bin Khattab itu kan pernah sampai, kadang dia tertawa, kadang dia menangis ketika ditanya kenapa. Ya lucu saja, sedihnya ada juga. Kenapa ya? Saking bodohnya kita ini, sampai anak perempuan yang tidak punya salah mau dikubur hidup-hidup hanya karena tidak ingin dicela orang lain. Jadi dulu itu punya anak perempuan dipandang aib, aneh juga. Padahal ketika mereka beristri tidak berhitung istrinya berapa. Itu kan aneh itu kan. Iya, tidak konsisten. Mereka butuh perempuan, tapi anak perempuan mereka dibunuh juga, itu kan. Dikubur hidup-hidup bahkan. Itu yang membuat apa namanya itu tadi siapa Umar bin Khattab itu, dia mengingat masa lalunya yang dipandang oleh dia sendiri, dipikir oleh dia sendiri bahwa betapa bodohnya aku ini dan kita semua. Kemudian ditanya lagi Rasulullah itu, "Tsumma ai an tuzani halilata jarik." Kamu menzinahi istri tetanggamu. Itu dosa besar. Sampai nanti ada hadis yang mengatakan bahwa kamu berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya, nanti hadis itu mungkin tidak berbicara tentang oh berarti boleh kalau tidak dengan tetangga juga. Kan di sana disebutkan bahwa dosanya itu lebih ringan, artinya berdosa. Padahal dosa zina itu sudah fahisyatan dalam Quran surah Al-Isra itu kan. Apa tuh kekejian yang amat sangat luar biasa. Wasa'a sabila. Itu adalah jalan penempuhan, jalan hidup yang amat sangat buruk, berzina. Dengan siapapun, itu sudah gede itu, sudah buruk sangat. Apalagi dengan istri. Itu maksudnya. Itu ada hadisnya di bawah. Hadis Bukhari, sahih itu hadisnya. Nah, kemudian kata Abdullah, wa anzalallah tasdiq dzalik. Kemudian Allah itu menurunkan ayat untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ayatnya yang ini yang dibacakan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Mengapa ada yang disebut dengan wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq? Ya karena memang ada pembunuhan itu yang dilegalkan oleh Islam. Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan Allah itu membenarkan pembunuhan itu. Apa? Satu kisas. Bunuh balas bunuh. Jadi ketika ada seorang dari kita itu yang membunuh orang lain, maka Islam itu ya tentu disidang, ditanyakan alasan. Kan tidak tahu kita juga. Bisa saja itu yang membunuh itu sebenarnya sedang membela dirinya. Kan nanti ada hadisnya yang lain. Ketika datang ke rumahmu itu seseorang yang hendak mengambil apa yang menjadi milikmu, kemudian kamu tahan dan kamu mati karenanya, kamu syahid. Dan ketika kamu itu membunuhnya, kamu tak berdosa. Itu kan ada hadisnya. Jadi tetap harus disidang, harus diadili. Nah, jadi jangan sampai karena terkapar mati udah jadi tersangka tiba-tiba, kan lucu. Gitu. Jadi harus tahu, harus ditanya dulu alasannya kenapa. Seperti juga mencuri. Hindun itu meskipun itu dalam konteks rumah tangga ya, keluarga. Hindun istrinya Abu Sufyan itu pernah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, Anda tahu sendiri Abu Sufyan gimana, ya, peditnya minta ampun kepada istri dan anak saja, peditnya minta ampun. Lalu karena saya tidak tega itu melihat anak saya, ya kalau hari ini mungkin ingin jajan, ingin apa, saya ambillah secukupnya dari saku dia, di dompetnya gitu ya. Kemudian saya belanjakan untuk anak dia sendiri. Nah, kemudian kata siapa Nabi, tidak apa-apa.
sejauh kamu mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan. Ya, kemudian dipanggil Abu Sufyan, ulah gitu-gitu ting untuk pemajikan. Itu. Jadi ini betapa Islam sangat mengajarkan bahwa seorang laki-laki itu di keluarga harus dermawan. Tapi tidak berarti tanpa apa namanya itu? Tanpa perhitungan Pak Arif ya, tanpa ini. Tetap manajemen keluarga itu yang pegang adalah suami. Nah, kita serahkan semuanya tidak apa-apa, tapi kita ikut mengawasi, kita ikut memantau dan seterusnya. Kalau dipandang safihan, pasangan hidup kita itu katakanlah agak ceroboh dalam mengelola keuangan, nah, maka kita bisa ikut mengaturnya. Dan itu dibenarkan oleh agama. Sebab daripada keluarga nanti hancur itu dalam arti begini, can beak bulana duit geus beak nih, ya, beas teu kabeuli, gas teu kabeuli, itu kan jadi repot. Tapi kalau kita ikut mengatur, nah, itu disahkan karena memang laki-laki diberi tanggung jawab itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena memang ar-rijal itu qawwam. Qawwam itu artinya adalah orang yang memimpin dengan ajeg, dengan lurus, dengan tegas, ya, dalam konteks memimpin para istrinya itu. Ya. Jadi jangan pula kalau sudah tahu bahwa di antara keluarga itu ada boros, ada, kita diamkan saja. Itu malah nanti kita jatuh juga. Itu yang tidak dibenarkan. Tapi tetap bahwa prinsipnya seorang kepala keluarga laki-laki itu harus dermawan. Coba dalam konteks nikah saja, mahar yang baik bagi perempuan adalah yang sedikit. Mintanya, mau berapa kamu, mau apa kamu, ada usah gede-gede lah, Alphard saja. Itu bisa. Memang di mahal itu, luar biasa itu kan, Alphard saja begitu. Oh, itu ya, nggak usah yang mahal-mahal, Alphard saja, ya minimal itu coba ribuan lah itu namun misalnya begitu, misal ini ya. Nah, tapi nanti laki-lakinya itu harus lebih tinggi daripada itu untuk menghargai dia, ngestok apa tuh, orang beli Land Cruiser lebih mahal, dan seterusnya. Nah, jadi betapa Islam mengajarkan itu. Itulah mengapa kamu mau apa? Sudah saya bacakan saja suratul dalam Quran. Misalnya, kita bacakan, tapi kita lebihkan misalnya dengan apa? Itu laki-laki memang. Jadi, mahar terbaik bagi seorang perempuan itu adalah ketika dia meminta sesuatu yang ringan. Ya, yang murah bolehlah, ringan boleh, sesuatu yang mudah. Tapi mahar yang terbaik bagi laki-laki itu adalah dia membesarkan itu, melebihi dari apa yang diminta oleh istri. Itulah mengapa Nabi itu ketika menikahi Ummu Salamah kalau tidak salah, beliau itu sampai berapa ribu dirham ketika itu sebagai maharnya, mas kawin. Kemudian diadakan pesta kecil-kecilan di rumah Ummu Salamah, mengundang para sahabatnya. Itu yang kita kenal hari ini sebagai walimatul urus. Yang kita sebut sekarang apa tadi? Walimatul urus. Jadi boleh kita berpesta, itu nggak apa-apa. Ya kita sebut pesta saja lah, karena mengundang tetangga handai tolan. Itu yang disebut dengan i'lanun nikah, memberitahukan pernikahan kepada pihak lain. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Karena Nabi pernah ini mendapat bukan fitnah ya. Jadi ada semacam orang-orang yang lewat ketika itu Nabi di rumah salah seorang istri dan tidak diketahui kalau Nabi sudah menikah dengan orang itu. Itu pada Nabi naon gitu deh. Tapi tidak berani juga nanya. Tapi Nabi waskita betul. Oh ini para sahabatku ini pasti tidak tahu. Ini mungkin disangka ini perempuan siapa. Nah kemudian diundang. Ini istri saya sudah saya nikahi. Itu. Jadi memang perlu itu memberitahukan pernikahan itu. Jadi ulah sesulumputan. Sesiri-sirinya nikah itu, siri yang dimaksud itu tidak berarti tidak ada yang tahu. Cuma tidak dicatat saja itu di apa namanya di KUA begitu. Pilih paudang badem. Lain sesulumputan pengkeren masjid sana gitu ya. Orang lain tahu cuma tidak dicatatkan. Nah, ini nggak apa-apa, ini saya cerita dikit saja ini. Saya tidak akan sebut siapa dan jabatannya apa, tapi yang jelas orang ini terhormat lah.
Nah, istrinya tuh ngomong sama saya karena sudah menganggap saya katanya itu adalah keluarganya. Jadi dia minta pendapat, ini adalah seorang laki-laki yang mau menikahi saya. Tapi laki-laki itu sudah beristri. Saya bilang sudah disampaikan bahwa yang terbaik itu adalah memberitahukan istrinya, bukan izin ya, tapi memberitahu. Ya. Wah ini Pak Edi langsung, cuma memberitahu ternyata, bukan izin. Kudu izin. Nah, memberitahu. Via WA bisa. Katanya sudah, tapi istrinya menolak. Tapi ini si laki-laki ini kekeh, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pandangan Pak Ustadz? Kata saya, coba panggil suaminya. Nah, saya coba bayangkan ya, Ustadz Kardi itu manggil seorang pejabat ini. Saya panggil, kemudian saya tanya baik-baik. Nah, benar kata-kata menginginkan dia jadi istri Anda, benar. Tulus dari hati yang dalam, tulus. Bukan karena hawa nafsu, nah ini pengakuannya gitu ya. Gitu. Itu kan biasa kan begitu kan, supaya disetujui ke ustadz gitu. Nah, gitu. Nah kemudian saya pandangi dia dalam-dalam, terus terang saya pandangi dia dalam-dalam. Saya melihat ada sesuatu yang janggal. Kemudian saya tanya lagi, sudah dikasih tahu istri sudah? Bagaimana istri? Ya kalau istri mah begini. Ya terus gimana? Ya, tapi bagaimana Pak Ustadz itu hukumnya? Ya kalau hukumnya memang sederhana begini. Tapi istri tahu itu akan lebih baik. Karena itu akan menghilangkan satu kemudaratan. Nah, kemudian setelah itu dia berjanji, di dalam kemudian telepon saya, Pak Ustadz katanya saya tolong disaksi gitu untuk menikah. Itu di panoramik tuh, tahu kan, Gede Bage itu. Yang bangunan tinggi pinggir jalan itu. Yang kalau Gede Bage itu ada jembatan. Ya, kemudian ada jembatan, kemudian ada panoramik kan sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Menikahlah di sana itu. Yang datang siapa nanti yang menikahkan itu? Kakaknya. Karena memang orang tua sudah tidak ada. Memang hadir kakaknya yang laki-laki itu hadir. Anak-anaknya juga hadir. Ya, anak dari si ibunya ini hadir juga. Karena sudah beranak, memang sudah dewasa juga. Saya tanya juga anak-anaknya gimana. Kakaknya saya tanya juga. Nah kemudian setelah itu ceritanya ini dilangsungkanlah pernikahan oleh, maaf ya, oleh penghulu juga resmi juga. Penghulu resmi. Cuma ketika mau difoto kata penghulu jangan. Nanti ada masalah kalau saya kedapatan difoto menikahkan orang. Ya karena petugas itu kan dilarang untuk menikahkan yang diam-diam. Tapi ada itu semacam surat pernyataan gitu, yang di atas materi ditandatangani. Saya kebetulan jadi saksinya juga waktu itu, menandatangan dari pihak laki-lakinya ini ya. Kemudian dari pihak kakaknya ya kakaknya. Soal kakak yang satunya lagi. Kalau tidak salah anaknya malah, anaknya yang jadi saksi. Selesai sudah. Nah tidak lama kemudian apa yang terjadi? Itu tadi, karena istri hanya sekedar diberitahu dan tidak ada kerelaan, keredaan, akhirnya rumah tangganya malah menjadi tidak baik. Jadi meskipun bagaimana tetap bahwa meskipun tidak harus izin, kerelaan, lebih enteng mana izin yang kerelaan, keriduannya. Saya mau nanya saja, lebih enteng ikhlas atau izin? Izin sebenarnya. Itu lebih enteng izin. Izin itu bisa diberikan karena marah. Saya gue sebel, sok atuh kawinnya kan itu. Ngantong balik lagi gitu. Bisa saja kan gitu. Beda dengan kerelaan. Dan kerelaan itu adalah iman, keyakinan, kepercayaan yang kuat dalam hati bahwa suaminya akan berlaku adil, suaminya akan berbuat yang maslahat untuk istri barunya nanti. Tidak juga menzalimi saya sebagai istrinya yang pertama dan juga anak-anak dan seluruh keluarga besarnya. Itu ikhlas itu lebih berat. Kerelaan, keridhaan itu lebih berat daripada izin. Numatak ada istilah izin. Ketika diberitahu gitu tidak. Siti Fatimah itu pernah marah besar kepada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mengatakan bahwa saya akan menikah lagi. Bayangkan ya? Anak Nabi yang bungsu itu, Sayyidatuna Fatimah Zahra itu tidak dimadu oleh Sayyidina Ali. Bebe aja nama, nggak langsung di Baghdad. Ya.
Ada juga memang perbedaan di karangan hadis bahwa sesungguhnya Fatimah Zahra itu marah bukan karena Ali mau menikah lagi dengan perempuan lain, tapi perempuan yang akan dinikahinya ketika itu masih berstatus sebagai anak orang kafir. Itu yang jadi masalah itu. Anaknya Abu Sufyan kalau tidak salah. Itulah mengapa marah. Nah ketika itu ditanya pan, bingung pan Ali kan laki-laki soleh itu juga orang malah mau ditanya aku kau beneran daripada di rumah ditanya ini gitu kan, cari kesenangan di tempat yang lain, kita kan gitu. Sayyidina Ali nggak begitu. Dia bingungnya luar biasa, terpukul ia. Ketika ditanya ku istri, jeng istri itu adalah anak Rasul, bayangkan. Akhirnya dia pergi. Ketika Nabi datang, mana Ali? Nggak ada. Tiawan ku sakabeh jelema. Kapan kita di masjid kena goler weh. Ya Rasul, itu di masjid lagi tidur. Nabi samperin. Kemudian Nabi ngambil itu tanah, ya karena masjid masih tanah kan. Pasir itu, ngambil tanah kemudian diperlukan. Hei bangun Aba Turab, bangun. Nah itu disebut Aba Turab itu maksudnya bapaknya tanah. Ya, sebab buku Nabi waktu itu gitu Nabi. Ada apa? Oleh Nabi ditanya. Ya begini-begini. Langsung kan Nabi bilang, siapa yang menyakiti anakku berarti dia menyakiti aku. Terus ya gitu. Terus gitu mah Ali taubatin guys gitu ya. Nabi nggak nyebut entong, enggak. Siapa yang menyakiti anakku berarti dia menyakiti aku. Itulah orang tua. Jadi Rasulullah sebagai orang tua juga menyakiti Nabi. Bahwa poligami dalam Quran ada, iya. Tapi sebagai orang tua, mana orang tua lain? Saya punya anak perempuan semua nih. Kalau ada anak saya bisa dimadu oleh suaminya misalnya, apakah saya akan merasa pasti enggak? Rasulullah saja seperti itu. Meskipun nanti tadi ada penjelasan bahwa Rasulullah itu merasa kecewa kepada Ali karena yang akan dinikahi adalah, dan memang sepeninggal Siti Fatimah itu Ali punya istri banyak juga. Itulah mengapa ada banyak anaknya juga di mana-mana. Nah, itu yang harus dipahami. Nabi ketika Siti Khadijah kan satu saja Siti Khadijah. Ini ya yang jadi ada banyak cerita tentang rumah tangga Rasulullah juga yang pelik. Jangan disangka bahwa istri Nabi itu tidak bersaing juga. Siti Aisyah itu cemburu kepada sebenarnya itu namanya itu Zainab binti Jahash. Mengapa? Karena cantiknya gitu. Wasyunnya kok kayak gitu. Padahal Nabi cintanya kepada Siti Aisyah gitu. Cuma Siti Aisyah juga cemburu. Nabi itu selalu ngomongin kebaikan Siti Khadijah, gak di mana gitu. Sampai Nabi juga agak marah dikit begitu ya. Jadi Nabi itu marahnya begini. Siti Khadijah itu adalah orang yang menemani beliau. Ketika orang memusuhi, tidak percaya, tidak yakin dengan pengakuan Nabi, siapa yang mengakui pertama? Siti Khadijah. Harta bendanya dihabiskan untuk dakwah Rasul, suaminya dan seterusnya. Itu ya. Jadi kita kembali. Nah, disebutkan siapa yang melakukan itu yalqa asaman. Nah, asaman itu juga ada riwayat yang menyebut bahwa dia itu adalah satu lembah yang ada dalam neraka jahanam. Jadi orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh satu nyawa dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, orang yang berzina itu dipandang sebagai melakukan dosa yang terbesar, dan tempat yang paling layak, paling pantas untuk dia adalah asaman. Jadi dia jatuh ke dalam lumpur dosa dan itu berada di lembah jahanam. Seperti yang minggu lalu saya bilang kan, dari atas ketika dijatuhkan ke jahanam itu butuh waktu sampai berapa? 40 tahun. Jadi betapa luar biasa dalamnya itu. Baik. Kemudian yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan. Kemudian dilipat gandakan untuk dia azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Jadi dosa ini akan mengekalkan pelakunya di dalam azab jahanam. Dan dia akan hidup langgeng di dalamnya dalam keadaan terhina, ternista. Nah, itu.
Tetapi kata Allah, illa man taba, kecuali orang itu sebelum matinya sempat bertaubat, wa amana, beriman pula. Ya. Jadi apa itu? Memperbaiki keimanannya begitu. Kan orang yang beriman pasti tidak akan menyekutukan Allah. Orang yang beriman pasti tidak akan membunuh orang lain. Orang yang beriman pasti tidak akan berbuat zina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kemudian wa amana, dan orang yang beriman, kemudian wa amila, dan dia melakukan salihan. Apa itu? Amal saleh. Faulaika, maka mereka itu yubadilullahu, Allah akan menggantikan untuk dia sayyiatihim, atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa mereka itu hasanat. Jadi dosa mereka digantikan oleh Allah itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim. Itu Allah mensifati dirinya, Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat kepada Allah dan beramal salih, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maksudnya dia itu bertaubat yang sebenar-benarnya, akan mendapatkan tempat karena pertobatan mereka. Nah, ini ada kisah yang menarik ini terkait dengan apa ayat ini ya, yang terakhir ini. Jadi nanti itu ada, kata Nabi, saya tahu orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itu. Jadi Nabi itu tahu siapa yang pertama, yang terakhir masuk keluar dari neraka dan siapa yang terakhir masuk surga. Ini ceritanya ada orang ya, nanti dikatakan ini la a'rifu, sesukan arafa ya'rifu, artinya tahu. Sesungguhnya aku benar-benar tahu akhir ahlin nar, orang yang terakhir ya, atau penghuni neraka, yang khurujan minan nar, yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahlil jannah dukhulan ila jannah, dan yang terakhir masuk surga. Jadi Nabi tahu. Nah, itu. Yu'ti birajulin, atau yu'ta birajulin, nanti itu akan didatangkan seorang laki-laki atau seseorang. Fayaqulu nahwa anhu kibara dunubihi wasaluhu an sigoriha. Jadi nanti akan disampaikan kepada dia cerita tentang dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Tapi kemudian minta untuk negara dia tunggu dongengkeun deh. Kan nanti kan diceritakan kan. Nih dosa-dosamu tuh ini. Oh, ternyata yang diceritakan itu nanti adalah dosa yang gede-gede semua. Nah, dia minta jangan yang gede-gede yang diceritakan, karena dia tahu akibatnya. Tolong yang kecil-kecil aja lah. Itu ya. Jadi nanti ada orang yang nawar gitu. Ketika disampaikan bahwa dosamu ini, jangan yang itulah yang disebutin. Ada nggak, cari yang kecil-kecil saja? Kan kita kadang-kadang begitu ya, sok nawar gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan fayuqulu lahu amil tayyum kaza wa kaza. Kamu pernah kan ya melakukan ini dan ini. Wa amil tayyum kaza wa kaza. Kamu juga pernah melakukan ini dan ini. Kan orang memang itu bisa nolak, ayeuna bisa mangkir. Jika kasus Agus NTB itu, Bapak ditersangkakan sebagai pelaku ruda paksa. Itu yang tidak punya tangan tuh, ceritanya ramai tuh. Nah, dia mengelak. Bagaimana mungkin saya melakukan ruda paksa? Ini gitu kan? Memakai baju dan celana dipakaikan oleh ibunya kan. Sekarang masih bisa mengelak, tapi sekarang juga pengelakan itu tertolak juga dengan bukti-bukti video dan para perempuan yang mengadu atas apa yang dialami oleh mereka oleh si Agus ini. Aya video dugemna, bisa ngajalankan motor segala rupa dan macam-macam yang lain. Akhirnya sekarang saja dia itu bisa mengelak atas apa kesalahan yang pernah dia lakukan pada para perempuan itu, yang jumlahnya sudah 15, bayang.
Cek orang teboga leungeun dua tuh sing bener mah hirupnya deh. Keur mah fisik kurang iman eueuh deui. Itu. Itu tuh kisah. Belum dengar Pak ya? Belum. Itu ramai sekali itu saya kan rajin baca Twitter itu. Jamaah Twitter saya itu. Jadi saya tahu itu. Ramai sekali ternyata dibuktikan itu. Videonya oleh teman-temannya juga. Dan tidak bisa mengelak. Orang ini pun sama seperti itu. Apalagi nanti di hadapan Allah, siapa yang bisa mengelak atas kesalahan yang pernah diperbuat? Karena seluruh kesalahan akan datang pada dirinya. Aku loh pernah kamu lakukan begini-begini. Bisa. Itulah mengapa ketika ditanya suatu hari kamu pernah melakukan ini, dia mengatakan na'am. Ya memang. La yasti'u ayyun kira min zalika syai'. Dan dia tidak mampu untuk mengelak sedikit atas tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang disampaikan kepada dia. Tidak bisa. Kan dalam Quran juga jelas itu. Di hari di mana lisanmu dikunci. Kemudian apa lagi? Patah tangan. Wa tukallimuna aidi wa tashhadu arjuluhum. Nanti yang bicara itu kan tangan, yang jadi saksi kaki. Bahkan nanti kulit-kulit akan berbicara dan kita akan aneh sendiri. Mengapa kamu pada bicara? Apa yang tidak bisa Allah buat? Jangankan kelak, hari ini pun sama. Jadi dia tidak bisa mengingkari atas dakwaan yang disampaikan Allah itu. Tapi kata dikatakan kepada dia itu, fa innalaka bikulli sayyi'atin hasalah. Untukmu ada loh. Setiap kesalahan yang kamu buat itu ada kebaikan. Kemudian fayaqulu ya Rabb, kemudian dia bilang wahai Rabb, amiltu asya'a la araha huna. Saya ini pernah loh melakukan banyak hal yang baik, tapi kok hari ini saya tidak lihat. Maksudnya dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak atau mungkin kebaikan-kebaikan, tapi hari ini tidak bisa dilihat. Dan ketika itu dikatakan bahwa Rasulullah ketika menceritakan tentang itu dia tertawa sampai kelihatan gerahamnya. Jadi lucu sekali orang ini maksudnya. Aku pernah melakukan berbagai hal yang baik, tapi hari ini kok tidak ada. Karena habis tadi kan. Tapi juga bisa sebaliknya bahwa saya pernah melakukan keburukan-keburukan, tapi hari ini kok nggak ada. Ya karena ingat, fa amman sakulat mawazinu fa huwa fa'isyatira wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini sudah jelas. Ngan engke aya dialog antara malaikat jeung setan. Ketika kita ini dihadapkan kepada Allah, ya, nanti malaikat akan ngomong itu sama setan itu. Ini ada dialognya. Mana itu buku catatan si fulan yang kamu catat, hai setan? Ini. Nah, kemudian ditujukan, ternyata ada kesalahan itu yang dilakukan oleh seseorang itu. Maka kebaikan yang dicatat oleh malaikat itu bisa menutup 10 kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Gitu kan, bahwa kullu hasanatin bi asyri amsa liha ila sab'i bi'atid di'fin. Setiap kebaikan yang dibuat oleh seseorang itu akan dibalasi dengan 10 hingga 700. Wah lamun gitu mah orang asik atulah jeung kesalahan kita bakal ditutup ku keadaan. Ingat, ada kisah pertanyaan Nabi kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Sanes mukhlis. Mukhlis mah ustaz tuh. Atadruna manil muflis? Kamu tahu tidak itu orang yang bangkrut itu yang seperti apa? Para sahabat Nabi ketika itu nanya, bahwa al-muflisu fina man la dirham. Orang yang tidak punya uang, walama tidak punya harta benda dan lain-lain. Nabi tidak mengatakan bahwa jawabanmu salah enggak, jawabanmu keliru enggak. Nabi hanya mengatakan al-muflisu man jaa yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada kiamat itu bisalatin, wasaumin, wazakatin, wasadakatin dan seterusnya. Orang yang datang kelak itu pada kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, pahala haji atau pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi pada yang sama dia juga membawa dosa. Dosa apa? Dosa memakan harta anak yatim, dosa mencaci maki orang lain,
dan dosa-dosa yang lain. Nah, dosa-dosa ini akan ditutup oleh kebaikan-kebaikan dari sholat kita itu tadi. Akan ditutup oleh kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala dari saum kita, dari sedekah kita. Pada gilirannya ketika kebaikan itu habis, dosanya sih banyak, maka dengan dosa itulah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang disebut bangkrut. Jadi katakanlah seperti pengusaha begitulah, dia punya aset tetapi hutangnya banyak. Aset ini tidak mampu menutupi hutangnya. Kan yang adalah dipailitkan, kan dibangkrutkan gitu kan. Saya tidak tahu itu aturan pemailitan itu, undang-undang pail itu seperti apa. Tapi seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa ini kan tadi disebutkan bahwa malaikat itu akan menunjukkan satu kebaikan, akan menghapus kesalahan 10. Iya kalau misalnya kesalahannya dikit, tapi kesalahannya lebih banyak daripada dosanya. Seumur hirup can pernah ningali si eta bener hirup gitu. Gitu. Salat setahun sekali, Idul Fitri jeung udah 2 kali lah gitu. Idul Fitri udah tinggali salat gitu kan. Baca Quran maaf ya, itu kalau terpaksa ada acara apa ikutan gitu. Sehari-harinya lepas dari Quran. Lepas dari tadabbur Quran, tadabbur hadis Nabi, ya itu mau bagaimana hidup benar. Padahal Al-Quran itu adalah basairul linnas wa huda wa rahmatan liqaumin yuqinun. Quran itu adalah basair. Basair itu jamak dari basirah. Basirah itu bisa disebut sebagai alat kecerdasan, instrumen yang mencerdaskan kita. Basairul linnas artinya instrumen yang bisa mencerdaskan orang. Quran itu. Wa hudan dan petunjuk hidup. Warahmah, dan juga itu bisa menjadi cara Allah memberikan kasih sayang kepada siapa? Liqaumi yuqinun, kepada orang yang meyakini Quran itu. Sebab orang kafir kalau ditunjukkan Quran bukan malah dekat kepada Allah, semakin jauh. Nah, orang yang bertakwa itu pasti akan lebih dekat kalau dia baca Quran atau dibacakan Quran kepadanya. Itulah mengapa Nabi itu Quran turun kepada beliau, iya. Tapi seringkali Nabi itu minta kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian kepada Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al-Asy'ari, tolong bacakan kepadaku Quran. Para sahabat kan, aduh ya Rasul, gimana ini? Quran turun kepada Anda, mengapa saya harus baca Quran? Tidak, saya ingin mendengar dari orang. Dan Nabi itu senang kalau mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Bacaan Abdullah bin Mas'ud atau Ubay ya, itu saya lupa lagi, antara Ubay dan Abdullah bin Mas'ud. Itu seperti mazamirnya Daud katanya. Jadi seruling Daud. Jadi saking enaknya bacaannya. Itulah mengapa saya bilang kepada para kaprodi, kepada ketua-ketua program studi. Itu kan tren hari ini kan Ustadz kan murotalan itu banyak. Jadi makomat murotalah begitu. Jarang yang mujawad. Mujawad itu yang lengkingan begitu ya, itu yang baca Quran. Ya seperti lamun acara Maulid Nabi di Istiqlal gitu, itu kan yang baca Qurannya langgamnya itu. Siapa yang tidak mengenal siapa tuh? Nanang Kosim, betul. Haji Muhammad Dong yang dari NTB ya, atau Palembang tuh saya lupa. Kemudian setelah itu Muammar ZA itu kan. Itu orang-orang Indonesia yang bacaan Qurannya terkenal di dunia. Itu karena mujawad bagus sekali. Nah, Nabi itu senang kepada bacaan-bacaan seperti itu. Ya, itulah mengapa saya bilang tolong itu ajari. Sebab saya dengar itu beberapa kali kalau acara begitu itu murotal. Memang ada langgam itu Hijazi, ada Bayati, ada Jiharka, ada Nahawan itu kan macam-macam. Saya enggak tahu di Ustadz tuh langgam-langgam itu dipelajari enggak Ustadz? Belum ya? Belum ya. Nanti bisa ditingkatkan itu. Jadi tidak hanya menghafal tapi juga makom ya, atau langgam atau ranum itu disebutnya itu. Dulu memang tidak kuat juga, jadi tidak sederhana itu melagu Quran itu. Ya. Memang ayah pakemna gitu dah. Ya. Jadi beginilah, bagi kita hari ini mungkin langgam Jawa bisa digunakan, bisa. Itu sekarang itu yang suka menggunakan langgam Jawa siapa tuh? Sujiwo Tejo gitu. Kalau dia baca Quran itu menggunakan langgam Jawa. Tapi tetap karena Quran itu turunnya di mana? Di Timur Tengah, di Arab sana, dan masing-masing daerah itu punya
cara baca dan saya jujur saya paling senang itu yang paling cocok dan bisa lebih cepat tidur malah gitu ya. Itu kalau mendengar maqam Hijaz gitu. Yang apa macam-macam juga kan Hijaz itu, ada Hijaz Bayati digabung-gabung lah begitu ya, itu macam-macam itu ya. Jadi apa namanya, ciri akan berapa itu tadi berarti ke-6, ke-7 dan ke-8. Baik, nah ini nanti minggu depan lah kita akhiri surahnya ya, sebab nanti ada ciri yang ke-9, kemudian ciri yang ke-10, kemudian yang ke-11. Nah, insyaallah ini nanti balasannya seperti apa juga. Nah ini Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur ya menjadi apa namanya, kita harus syukur lagi menjadi orang yang beriman, sehingga dengan keimanan itu kita menjadi tahu hidup itu harus seperti apa dan harus bagaimana. Nabi pernah dikatakan oleh Allah, "Qul la tamunu alayya islamakum." Kamu itu tidak, katakan oleh Muhammad ketika orang-orang merasa bangga telah Islam gitu. Disangkana mengaku Islam teks beres urusan gitu ya. Sudah memberikan Nabi itu kesenangan. Katakan oleh kamu, la tamununa alayya islamakum. Kalian jangan merasa telah memberikan nikmat besar karena Islamnya kamu kepada saya. Bahkan justru yang telah memberikan nikmat besar kepadamu itu adalah Allah. Anhadakum lil iman, yang telah menunjukkan kamu, menghidayahi kamu itu dengan keimanan. Iman itu telah Allah kasih kepada kita, itu kan disebut dalam hal itu bijadril qulubil insan. Iman itu memang sudah ditanam itu dalam hati. Ketika kita bahkan masih di alam azali sana. Ketika itu kan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Bala syahidna. Ya, kami menyaksi. Itu. Tapi ingat, iman itu akan berkembang lebih baik seiring dengan ketaatan yang kita lakukan. Kan al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ziyadatul iman bitta'ah. Tambahnya itu dengan ketaatan. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Dan kita asyik dengan ketaatan itu, sehingga kita merasakan lazatnya iman. Tapi nuksanul iman bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan, pengingkaran, penentangan. Amal-amal taat itu yang harus kita pahami, bukan hanya salat. Seluruh yang Allah ridho itu adalah amal taat. Amal maksiat itu bukan berarti kita menyembah tadi yang saya jelaskan di awal itu, andad ataupun asnam, tidak. Termasuk menggibah, buhtan, menuduh orang lain, atau perasaan dengki, hasud. Itu jangan dikira itu bukan maksiat. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini jangan kita anggap sesuatu yang remeh-temeh. Justru kebaikan yang sederhana itu yang akan menjadi penuntun kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih rumit. Kalau yang sederhana saja kita tidak bisa, apalagi kita melakukan kebaikan yang lebih besar. Senyum saja kepada orang tidak bisa, apalagi mengeluarkan duit. Itu maksud saya. Bisa dipahami tadi. Ya, itu. Ini yang kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dikumpulkan Allah dalam keimanan. Tapi ingat, jangan kita merasa sudah berkopiah, bersarung, bergamis atau apalah namanya. Oh kita menjadi lebih sadar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ma fi qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak akan melihatmu itu dari rupa dan juga harta benda yang kamu punya, dah. Pak Selamat dah.
Mobil Pak Slamet nggak akan dilihat Allah itu. Mobilnya Pak Win akan dilihat Allah itu. Walakin yang zuru ma fi qulubikum. Tapi akan dilihat Allah itu adalah kamu punya mobil untuk apa? Punya rumah gede untuk apa? Itu hati. Untuk pamer. Nah itu nanti begitu itu. Yang tadi dikatakan, nah, karena kita tidak bisa mengelak lagi. Itu. Itu. Jadi saya mengajak semua itu ke masjid jangan untuk pamer wah saya rajin ke masjid, jangan. Untuk apa? Batal ya malah pahala Sebab nanti kita akan diperintahkan itu oleh Allah itu. Kamu pernah pergi ke Al-Mujirin itu supaya dilihat oleh Pak Heri kamu rajin ke masjid. Sekarang cari Pak Heri, minta tuh sana hurufnya. Itu. Jadi jangan dianggap enteng. Gitu. Jadi sudah, pokoknya ke masjid karena Allah nggak estetik. Itulah mengapa saya selalu bilang kan, di pertama kali saya mengawali pengajian ini, saya tidak peduli berapapun orang yang, dan saya tidak peduli apapun niat yang nggak estetik, enteng kardina ge, demikiran, aing bisa estetik nggak, biasa we. Pada Pak Aceng nyalir lagi jalan we. Itu, ya, jadi ini tolong dipahami oleh kita, bersikap dewasa dalam beriman. Insya Allah iman akan menuntun kita ke arah kebaikan. Amin. Dari yang sedikit-sedikit menjadi lebih banyak. Amin. Itu saja. Insya Allah pekan depan kita akan mengakhiri pembahasan apa? Surah Al-Furqan. Dan seperti yang dijanjikan, setelah itu saya akan menyampaikan sebuah hadis yang agak panjang tentang kekisruhan zaman now itu ya, insya Allah. Nah, supaya kita akan nanti Pak Tata akan tahu posisi saya di mana ini sekarang ya. Itu nanti insya Allah ada. Itu hadis riwayat yang sahih. Itu saja kita tutup. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.